Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Pagi hari ini, kami ingin kembali mendengar tentang kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman-Mu yang terus mengajar dan menuntun kami sepanjang hari ini. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema kerendahan hati untuk dipimpin. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Ulangan pasal 31 ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Kemudian pergilah Musa, lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, "Aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati." Pada waktu bangsa Israel hendak menyeberang sungai Yordan dan Musa sebentar lagi akan mati, maka Tuhan memerintahkan Musa untuk mempersiapkan bangsa itu dan meneguhkan Yosua sebagai penggantinya yang akan memimpin bangsa Israel. Berkali-kali di dalam perkataan firman Tuhan yang barusan tadi kita dengarkan, Musa berkata, "Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu." Namun di sela-sela kebenaran perkataan tersebut, Musa juga berkata, "Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu." Jadi mana yang benar? Siapakah yang akan berjalan dan yang akan menyeberang di depan bangsa itu? Tuhan atau Yosua? Sebenarnya memang Tuhan sendirilah yang akan berjalan dan menuntun bangsa Israel melewati padang gurun menuju tanah perjanjian. Namun satu pola yang Tuhan pakai adalah Tuhan selalu menggunakan manusia untuk menjadi teman sekerjanya Tuhan dalam menggenapi tujuannya. Melalui cara seperti inilah, kerelaan dan kerendahan hati manusia untuk dipimpin akan teruji. Banyak anak-anak Tuhan dan tidak sedikit hamba-hamba Tuhan juga yang berkata mau untuk dituntun dan taat kepada Tuhan. Namun pada kenyataannya, mereka menolak ketika harus dituntun Tuhan lewat manusia yang Tuhan tempatkan di atasnya, lewat otoritas yang Tuhan tempatkan di hidupnya. Ketaatan manusia kepada Tuhan harus dibuktikan dengan ketaatan dan kerelaan hatinya untuk dipimpin oleh manusia lainnya. Di dalam sebuah keluarga, ada orang tua yang Tuhan percayakan yang akan menjadi pemegang otoritas rumah tangga. Demikian juga di dalam bermasyarakat. Ada pemimpin-pemimpin yang memang Tuhan tetapkan di atas kita. Kitab Roma pasal 13 ayat pertama berkata, "Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah." Jika Tuhan telah menetapkan otoritas di atas kita, tentulah Tuhan memiliki rencana untuk memberkati kita dan membentuk kita melalui mereka yang Tuhan tempatkan di atas kita. Itulah sebabnya dikatakan oleh Musa tadi bahwa
Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Namun, Tuhan juga menempatkan Yosua sebagai pemimpin bagi mereka, sehingga dikatakan juga bahwa Yosua dialah yang akan menyeberang di depanmu. Haleluya! Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi. Aku mau belajar untuk taat dan rendah hati dipimpin oleh mereka yang Engkau tetapkan di atas hidupku. Amin. Jesus loves you and so do I.